Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas tentang asesmen pasca program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Ini hanya memiliki satu topik, quiz ya. Mari kita lihat asesmen pasca program. Kita klik. Nah, ini isinya. Terima kasih Anda telah berkomitmen menyelesaikan seluruh topik dalam program BIMTEK Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum ini hingga selesai. Ini adalah tahap akhir dari program, yaitu asesmen pasca program. Anda akan menjawab serangkaian soal yang terdiri dari 30 soal. Nah, diberi 30 soal pilihan ganda dan membandingkannya dengan hasil pencapaian Anda pada tahap asesmen praprogram. Jika pencapaian Anda masih di bawah 70%, Anda diberi kesempatan 2 kali mengulang kembali asesmen pasca program ini. Jika diperlukan, Anda dapat mengulang kembali materi dari topik ke topik BIMTEK sesuai kebutuhan. Ingat, Anda hanya mempunyai 2 kali kesempatan mengulang asesmen pasca. Apabila semua kesempatan telah diambil dan tetap di bawah 70, Anda dinyatakan tidak. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Quiz. Pernyataan yang benar. Pernyataan yang benar mengenai asesmen nasional adalah digunakan untuk, jawabannya adalah A. Sebagai dasar perbaikan kualitas pembelajaran. Di dalam asesmen nasional, pemetaan aspek pendukung kualitas di lingkungan belajar, kualitas pembelajaran di lingkungan, berarti adalah survei lingkungan belajar. Salah satu instrumen asesmen nasional adalah survei karakter. Dalam pelaksanaannya, survei karakter memiliki tujuan utama, nomor 3, mengukur hasil belajar non-kognitif menyangkut sikap. Nah, ini karakter ya. Kata kunci jawabannya B. Kemudian nomor 4, perbedaan asesmen nasional dengan ujian nasional adalah yang mana? Ujian nasional dilakukan secara daring, luring, blended. Sedangkan asesmen nasional dilakukan secara daring. Nomor 4 adalah yang mana ini? Ujian nasional dilakukan pada semua siswa, sedangkan asesmen nasional pada sampel. Jawaban yang paling tepat adalah C. Soal nomor 5, pernyataan yang tepat mengenai ragam butir soal yang digunakan dalam asesmen kompetensi minimum. Yang tepat mengenai ragam butir soal dalam AKM adalah soal asesmen terdiri dari pilihan ganda, bisa menjodohkan, bisa isian singkat, bisa uraian. Jawabannya C. Soal nomor 6, dalam pelaksanaan asesmen kompetensi minimum atau AKM, konten dalam literasi membaca mencakup. Ya, ada teks informasi, teks fiksi. Ini nomor 6A. Nomor 7. Kompetensi minimum yang dimaksud dalam AKM adalah kompetensi dasar mempelajari materi apapun. Nomor 8, asesmen kompetensi minimum dan ujian nasional memiliki beberapa perbedaan dalam konteks soal. Soal bersifat relevan. Kalau AKM itu soal bersifat relevan. Nomor 9, manakah dalam pernyataan berikut yang merupakan kelebihan dari AKM dibandingkan UN? Menekankan pada kompetensi dan penerapannya dalam konteks kehidupan. Nomor 10, dari yang sudah dipelajari mengenai asesmen kompetensi minimum, maka dapat disimpulkan bahwa hasil AKM untuk mengevaluasi berbagai aspek pembelajaran. Jawabannya C. Nomor 11, dilakukan berapa levelkah asesmen literasi? Literasi tadi 2 level ya. 2 level pembelajaran. Nomor 11 B. Nomor 12, guru INA
mengajarkan mengenai memahami menggunakan sifat peluang kejadian. Hal ini termasuk dalam konten numerasi. Numerasi yang mana? Karena numerasi ada beberapa ya, dan apakah bilangan, pengukuran geometri, data, dan ketidak. Jawabannya D. Nomor 13, teks sastra kepada siswanya menjelaskan pokok dan ide pendukung. Salah satu bagian dari kemampuan kognitif literasi, ya, memahami informasi. Lanjutkan. Di jenjang SMA, MA, SMK, asesmen numerasi dilakukan pada, kalau numerasi hanya satu level. Nomor 15, manakah di antara materi berikut yang diujikan pada AKM numerasi tingkat SMA? Nomor 15 adalah ini, memahami barisan aritmatika dan geometri. Nomor 16, asesmen literasi SMA, SMK, dan MA, manakah kegiatan termasuk konten menemukan informasi? Nih, mengidentifikasi kata D. Nomor 17, pernyataan yang benar tentang AKM adalah soalnya 36 literasi. Jawabannya A. Nomor 18, manakah antara kegiatan berikut yang menunjukkan hubungan antara numerasi dan mata pelajaran PJOK? Jawabannya adalah A. Nomor 19, asesmen literasi pada jenjang SMA 2 level pembelajaran. Betul. Manakah pernyataan yang tepat? Yang tepat yang mana ini? 19. Ya, ini level pembelajaran 2, siswa akan mengakses ya. Jawabannya adalah D. Nomor 19 jawabannya D. Ini. Kemudian nomor 20, bagaimana peran AKM pada jenjang bagaimana peran asesmen pada dapat mempengaruhi kelulusan? Nomor 20, jawabannya adalah B, mendorong perbaikan. Salah satu ciri pembelajaran berbasis kompetensi adalah belajar memahami konsep dan keterampilan. Jawabannya C. Nomor 22, berikut ini beberapa pernyataan mengenai pembelajaran berbasis konten dan pembelajaran berbasis kompetensi. Ini harus ada nomor 3, nomor 5, nomor 6. Maka nomor 22 ini jawabannya C. Ya, lanjut. Soal berikutnya. Dari hasil AKM ditemukan siswa mampu mengaplikasikan pengetahuan dalam konteks. Kategorikan dalam kelompok apa? Cakap atau mahir? 23 jawabannya adalah C, cakap. Guru Cleo memberikan soal teks dan ditemukan siswa mampu mengintegrasikan. Ini mahir ya. Jawabannya adalah D, mahir. Bagaimana keterkaitan AKM dengan standar kurikulum? Jawabannya adalah AKM memperhatikan apa yang seharusnya. C. 25 C. Nomor 26, soal dalam asesmen literasi menggunakan proses kognitif yang lebih baik dibandingkan UN karena terdapat proses baru. 26, yaitu mengevaluasi, merefleksi isi teks, hal lain di luar teks maupun pengalamannya. 26 D. 27, bagaimana hasil asesmen kompetensi minimum literasi numerasi dapat digunakan untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas dalam pembelajaran lain. Nah, ini menyesuaikan pembelajarannya sesuai tingkat kompetensi siswa. 27A. 28, asesmen numerasi dituntut benar menggunakan konsep matematika dan memberi solusi yang aplikatif. 28, yang mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. 28B,
Selanjutnya nomor 29. Apa tindak lanjut yang dapat diambil oleh sekolah terkait hasil AKM? 29 adalah merefleksi hasil AKMD ya dalam pembelajaran sehingga guru-guru dapat membangun kompetensi. 29D. Nomor 30. Bagaimana keterkaitan antara pelaksanaan AKM dan tantangan pembelajaran berbasis kompetensi yang dihadapi oleh guru? Kalau seperti ini, pelaporan hasil AKM dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkatnya. 30 adalah A. Belum kita finish quiz, karena hanya boleh menempuh 2, pastikan semua terisi sesuai yang kita yakini kebenarannya. Jadi kita mulai dari awal lagi nih, sebelum kita finish. Materinya nanti hasilnya tidak memuaskan. Jangan lupa hanya boleh menempuh 2 kali ya. Nomor 1 sudah terisi A, nomor 2 adalah B, nomor 3 adalah B, nomor 4 adalah C, nomor 5 adalah C, ya. Nomor 6 adalah A, nomor 7 adalah A, nomor 8 B, nomor 9 D, nomor 10 C, nomor 11 B, nomor 12 D, nomor 13 B, nomor 14 A, nomor 15 D, nomor 16 D, 17 A, 36 ya soal literasi ini, 18 A, 19 adalah D, 20 adalah B, 21 C, 22 adalah C, 23 adalah C, 24 D, akan mahir, 25 adalah C, 26 adalah D, 27 adalah A, 28 adalah B, 29 adalah B, dan terakhir nomor 30 adalah A. Kita finish di sini. Kita tunggu resultnya seperti apa. Ya, soal 30 betul 30, 100%. Ya, ini hasil akhir yang kita peroleh untuk pengerjaan asesmen pasca program BIMTEK Guru Belajar seri AKM tingkat SMA. Ya, ini tampil sudah selesai. Ya, kita tinggal satu tahapan tentang tindak lanjut. Terima kasih untuk segala perhatian. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.